Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Purnomo dari Prodi Teknik Industri semester 7. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu desain produk dan proses industri dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agung Tri Putranto. Kita simak materi berikut ini. Pengantar dari desain produk dan proses industri, yaitu proses industri harus dipandang sebagai suatu siklus yang berupaya secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Siklus proses produksi dimulai dari yang pertama, riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Yang kedua, perancangan produk. Yang ketiga, perancangan proses produksi. Perancangan produk membawa konsekuensi terhadap kebutuhan material atau bahan baku, sehingga diperlukan upaya order dan pembelian material ke pemasok. Perancangan produk juga membawa konsekuensi pada perancangan proses produksinya, sehingga diperlukan mesin-mesin dan spare part atau suku cadang mesin agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebutuhan mesin dan suku cadangnya membawa konsekuensi untuk melakukan order dan pembelian kepada pemasok. Perancangan proses produksi membawa konsekuensi pada perancangan tata cara kerja, metode kerja, waktu standar, dan kegiatan lainnya dalam proses produksi. Selanjutnya, siklus berlanjut pada proses produksi yang melibatkan bagian-bagian dalam industri seperti bagian gudang penyimpanan material, bagian keuangan, bagian tenaga kerja, dan bagian lainnya. Setelah produk jadi, maka diperlukan upaya pendistribusian kepada konsumen. Selanjutnya, siklus terus berlanjut seperti semula. Proses produksi secara sederhana dapat dijelaskan pada gambar di samping yang menggambarkan siklus produksi. Gambar di samping menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam sistem produksi beserta alur kerjanya. Siklus ini dimulai dari riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen, terus dilanjutkan desain produk dan desain proses. Dari hasil desain produk dan proses, diperlukan material mesin dan suku cadang untuk membuat produknya, sehingga perlu ada kerjasama dengan pemasok atau supplier. Setelah material diterima, maka proses produksi dapat berjalan sehingga dihasilkan produk yang siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Demikian proses ini berjalan secara terus-menerus dan pada setiap tahapnya diperlukan usaha perbaikan secara berkesinambungan. Dr. William Edward Deming atau yang lebih dikenal dengan Deming merupakan seorang pengajar manajemen kualitas dari Amerika Serikat, merupakan tokoh utama dalam revolusi industri yang terjadi di Jepang. Pada seminarnya di Hotel de Yama, Jepang pada tahun 1950, memperkenalkan suatu diagram yang memandang industri sebagai suatu sistem yang saling terkait dengan komponen penyusunan seperti pada gambar sebagai berikut. Perbaikan reformasi bisnis modern harus mencakup keseluruhan sistem industri dari mulai kedatangan material sampai kepada distribusi produk ke konsumen dan desain ulang produk untuk masa mendatang. Konsep sistem industri yang dikemukakan Deming selanjutnya lebih populer dengan nama roda Deming seperti gambar di samping. Komponen utama roda Deming yang pertama riset pasar, yang kedua desain produk, yang ketiga proses produksi, yang keempat pemasaran. Selanjutnya, konsep sistem produksi. Produksi adalah bidang ilmu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi. Produksi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan teknologi, di mana produksi dan teknologi akan saling membutuhkan. Kebutuhan produksi yaitu biaya operasi yang rendah, kualitas produksi dan produktivitas meningkat, serta kemampuan untuk memperbaiki dan menciptakan produk baru.
Hal inilah yang mendorong teknologi untuk melakukan terobosan dalam riset untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam industri, sistem produksi merupakan jantung yang menjadi kehidupan dalam perusahaan. Karakteristik sistem produksi yang pertama yaitu mempunyai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi. Yang kedua, mempunyai tujuan yang mendasari keberadaan, yaitu menghasilkan produk baik barang atau jasa yang berkualitas yang dapat dijual dengan harga bersaing. Yang ketiga, yaitu mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Yang keempat, mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasian berupa optimalisasi pengalokasian sumber daya yang ada. Selanjutnya, desain proses strategi dalam industri. Untuk memenangkan kompetisi yang sangat berat dalam era perdagangan bebas dewasa ini, diperlukan desain proses strategi bagi manajemen industri. Dalam proses desain strategi ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, strategi respon terhadap konsumen. Yang kedua, strategi desain proses dan strategi sistem perencanaan. Yang ketiga, pengendalian produksi. Strategi respon terhadap konsumen. Strategi ini mendefinisikan tentang bagaimana cara perusahaan atau industri dalam memberikan respon atau reaksi terhadap permintaan konsumen. Dalam hal ini, industri dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, design to order, yang kedua, make to order, yang ketiga, assembly to order, yang keempat, make to stock, yang kelima, make to demand. Strategi respon terhadap konsumen. Strategi desain proses produksi mendefinisikan bagaimana suatu produk dalam industri dibuat atau diproses. Strategi desain proses dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, project. Proses produksi dengan proyek biasanya diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang mempunyai sifat kompleks dan terdiri dari sekumpulan tugas-tugas berskala besar. Contoh proses produksi yang menggunakan strategi proyek adalah pembuatan bangunan, jembatan, pembuatan pabrik baru, pengembangan sistem informasi perusahaan, riset pasar, konsultasi tentang masalah di pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, line flow. Line flow proses atau sering disebut sebagai flow shop merupakan suatu proses dalam industri yang menyusun stasiun kerja dalam urutan yang sama dalam setiap produk. Proses transformasi dari input menjadi output, di mana unit-unit output secara berturut-turut melalui urutan operasi yang sama pada mesin-mesin khusus. Biasanya ditempatkan sepanjang suatu lintasan produksi. Proses jenis ini biasanya digunakan produk yang mempunyai desain dasar yang tetap sepanjang waktu jangka panjang dan ditunjukkan untuk pasar yang luas, sehingga diperlukan penyusunan bentuk proses produksi flow shop yang biasanya bersifat make to stock. Yang selanjutnya, job shop. Proses job shop yaitu bentuk proses produksi di mana unit-unit untuk pesanan yang berbeda akan mengikuti urutan yang berbeda melalui stasiun kerja yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Proses produksi jenis ini dicirikan dengan volume produksi setiap jenis produk, jumlahnya relatif sedikit, variasi produknya cukup banyak, lama proses produksi setiap jenis produk agak panjang, dan tidak ada lintasan produksi khusus
Job shop ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, jadi biasanya bersifat make to order. Yang selanjutnya batch. Proses produksi batch merupakan pengembangan dari job shop. Sistem produksi batch memproduksi banyak variasi, produksi dan volume. Lama proses produksi untuk setiap produk agak pendek dan satu lintasan produk dapat dipakai untuk beberapa tipe produk. Pada sistem ini, pembuatan produk dengan tipe yang berbeda akan mengakibatkan pergantian peralatan produksi, sehingga sistem tersebut harus mempunyai sifat general purpose dan fleksibel untuk produk dengan volume yang rendah tetapi variasinya tinggi. Yang selanjutnya, Flexible Manufacturing System. MS merupakan suatu automated cell yang digunakan untuk menghasilkan sekelompok part assembly. FMS terdiri dari beberapa mesin NC dan sistem penyimpanan serta pengambilan peralatan secara otomatis yang membawa part di antara mesin dan tempat penyimpanan otomatis storage atau restore storage. Biasanya FMS merupakan suatu proses yang dikendalikan dengan komputer yang terintegrasi dengan mesin dan alat transportasinya. Yang selanjutnya, perencanaan dan pengendalian produksi. Strategi sistem perencanaan dan pengendalian produksi merupakan suatu cara bagaimana perusahaan akan merencanakan dan mengendalikan sistem produksi ketika melaksanakan proses jangka pendek dan menengah dalam produksi. Terdapat banyak strategi perencanaan dan pengendalian produksi yang ada saat ini, tetapi yang akan dibahas cukup 6 saja, yaitu Project Management atau PM. Langkah-langkah umum yang dipergunakan dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen proyek yaitu penyusunan dan pendefinisian proyek. Yang kedua, perencanaan proyek. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian. Yang kedua, manufaktur resource planning atau MRP2. Sistem MRP berfungsi untuk mengkoordinasikan pemasaran, manufacturing, pembelian dan rekayasa melalui pengadopsian rencana produksi serta melalui penggunaan data yang terintegrasi guna merencanakan dan memperbarui aktivitas dalam sistem industri secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu just in time. Tujuan utama penerapan konsep ini adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time ini didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerjasama dengan komponen-komponen lainnya. Tenaga kerja langsung dalam lingkungan just in time dipertangguh dengan perluas tanggung jawab yang berkontribusi pada pemangkasan pemborosan biaya tenaga kerja. Ruang dan waktu produksi. Pada prinsipnya target daripada konsep ini adalah cost down atau efisiensi. Yang keempat, continuous process control. Yang kelima, flexible control system. Yang keenam, agile control system. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.